warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kedua khutbahnya. Barang siapa yang berkata-kata, maka pahala Jumatnya akan sia-sia. Maka dari itu, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin radhiyallahu ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah. Hayya 'alas shalah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang amat sangat ingin hidup di bulan ini. 90 hari yang lalu mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi mereka tak sampai di bulan ini. Ada yang lebih cepat dari keinginan, yaitu ajal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kawan, sahabat, keluarga, jiran, tetangga yang tahun lalu ikut berbuka bersama kita, tarawih dan tadarus, tersenyum dan tertawa. Tapi bulan ini mereka sudah berpindah ke alam yang lain. Lalu kenapa kita masih hidup? Kalau dikatakan kita hidup karena rajin olahraga, berapa banyak orang selesai jogging meninggal dunia?
Kalau dikatakan hidup itu karena rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna, berapa banyak bapak ibu dokter yang sangat teliti menjaga kesehatannya meninggal lebih dulu dari kita. Lalu kenapa kita masih hidup? Apa yang membuat kita hidup? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk yang disuruh dibaca sebelum tidur malam. 30 ayat menjaga selamat dari azab kubur. Jawabannya adalah Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya kekuasaan rugi, rakyat jelata makin rugi. Yang beruntung siapa? Illal ladzina amanu, orang yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukupkah hanya iman saja? Wa amilus shalihat, dia tidak hanya sekedar beriman, tapi dia beramal saleh. Dan orang itu tidak egois. Dia tidak berpikir yang penting aku sudah selamat, yang penting saya sudah beramal. Wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq, mengajak kawan, jiran, tetangga, kawan, sahabat, sekantor, satu alumni, mengajak orang-orang yang ada sekeliling untuk beramal saleh. Amal itu ada 4. Amal yang pertama amal badan, tegak, ruku, sujud. Itulah dia amal-amal kita dalam tarawih. Selesai tarawih witir, selesai witir tadarus baca Quran. Ini namanya amal badan. Yang kedua adalah amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini amal harta. Yang ketiga adalah amal lisan. Ketika kita berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, lisan kita sedang bergerak, berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalul doa seafdal doa alhamdulillah. Amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada amal yang tidak berbunyi dan tidak bersuara, tidak mengeluarkan darah dan harta. Kalau orang yang sholat nampak dia tegak ruku dan sujud. Kalau orang yang bersedekah nampak dia membangun pesantren, membangun masjid. Kalau dia membaca Quran beramal lisan nampak bersuara. Tapi ada amal yang tak bersuara. Dia adalah amal hati, ikhlas, ridha menerima takdir Allah, sabar menerima ketetapan Allah. Begitulah adilnya Allah. Karena tak semua orang punya harta. Seandainya yang masuk surga itu hanya amal harta, bagaimana dengan orang yang tak punya harta? Seandainya yang masuk surga itu hanya amal badan, bagaimana dengan orang yang sakit? Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Yang terbaring di rumah sakit, dia masih bisa berzikir. Ayyul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisanuka ratbun bi dzikrillah, lidahmu basah menyebut nama Allah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bagaimana dengan orang yang koma? Dia tidak bisa berzikir, tapi hatinya dia tetap sadar, telinganya tetap mendengar, sehingga ketika orang berkunjung mendoakannya di telinganya, ya Syafi, wahai Engkau yang Maha menyembuhkan, ya Kafi, Engkau Maha mencukupkan, ya Mu'afi, Engkau Maha menyehatkan, Isfi marlana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Dia tak bisa lagi berkata-kata, air matanya meleleh. Kenapa air matanya meleleh? Karena air mata itulah respon terakhir menjelang malaikat maut datang. Bagaimana amalnya? Amal badan tidak bisa, amal harta tidak bisa, amal lisan, lidah tidak bisa. Dia beramal dengan hati. Hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah.
takdir Allah. Karena ini semua adalah ketetapan. Antuk mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca, mari kita lihat diri kita, apa yang kita punya. Kita masih punya badan, masih ada kesempatan malam 24, 25, 26, 27 beriktikaf, ramaikan masjid, masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kalau kebetulan pagi sholat sunat isyraq dan duha, kalau kebetulan malam sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud. Seandainya tidak terikat dengan apapun, masih ada sholat sunat mutlak 2 rakaat. Selesai sholat sunat, duduklah membaca Al-Quran. Sudah rasa-rasa cukup baca Quran, duduklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir. Berapa jumlah zikirnya? 100, 1000. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Berkaca, pandang diri baik-baik. Kalau ada harta, ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau berikan pakaian laku, yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Wa mata sedekah, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, itulah menjadi bekal untuk hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku, yang diwakafkan bekal untuk hari esok yang lebih lama daripada kehidupan dunia. Umur umat Nabi Muhammad SAW baina 60 wa 70, 60, 70. Jarang sekali yang melampaui itu. Makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, makin hebat penyakit, kematian tak terelakkan. Apa yang kita bawa? Orang-orang yang mati itu ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Semua mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami walaupun sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau kalian diberi kesempatan hidup sekali lagi, kalian mau apa? Mereka menjawab, fa'as-sadaqah, kami mau bersedekah. Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau haji? Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau umrah? Mengapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah mengalir ke liang lahat. Nanti pahala haji setelah hisab hari kiamat. Tapi pahala sedekah, membangun pesantren, anak-anak menghafal Quran, pagi, petang, siang dan malam, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, makku sudah mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatul afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air, buatkan sumur bor, sumbangkan WC toilet, sumbangkan kelas dan asrama. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkan sebagai bakti kepada almarhumah ibu yang melahirkan, membesarkan, menyusukan. Tetes 10 keringat air mata, meregang nyawa, sobek dagingnya saat mengeluarkan kita. Bagaimana kita membalasnya? Mereka sudah menghadap Allah. Caranya bersedekah, niatkan, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Tapi amal yang tak bisa dilakukan orang yang tak punya harta, badan pun sakit-sakitan, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Apalagi kamu yang belum dapat penghuni surga? Semua sudah kuberi. Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat. Apa dia? Ridha. Kami belum dapat ridha-Mu ya Allah. Kata Allah, yang mendapat ridha-Mu cuma satu, mereka yang ridha menerima takdir keputusan-Ku. Inilah yang paling berat. Banyak orang ikhlas memberikan hartanya, banyak orang yang tulus memberikan darahnya untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau sudah menerima takdir Allah, berat rasa hati menerimanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ridho itu hanya bisa ditolong dengan banyak-banyak sabar dan banyak-banyak sholat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fada'il wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhdina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي رهينها وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنهم الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.